Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Himanto, saya dari TM 10 Manajemen. Di sini saya akan membacakan materi tentang ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Artinya, ekonomi internasional adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan ekonomi antar suatu negara. Selanjutnya itu karakteristik ekonomi internasional. Yang pertama adalah kondisi pasar yang terbuka atau yang terkenal sebagai liberasi pasar serta banyaknya arus transfer uang yang semakin hari semakin canggih dengan teknologi yang semakin berkembang. Yang kedua, terus munculnya perusahaan yang sifatnya multinasional, di mana perusahaan ini membawa dampak ketergantungan secara ekonomis terhadap negara yang memiliki bahan tersebut. Yang ketiga, muncul dan timbulnya segala pesaing yang semakin hari semakin ketat antara beberapa negara serta perusahaan dalam jalannya untuk meningkatkan mutu produk kinerja perusahaan, keaktifan dan efisien kerja. Bahasanya selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang dapat dijadikan pembagian berdasarkan sifat-sifat tertentu. Yang pertama, teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan nasional. Yang kedua, teori serta kebijakan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional. Yang ketiga, pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerja sama ekonomi internasional. Yang keempat, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, faktor penunjang ekonomi nasional. Yang pertama adalah memiliki keinginan untuk dapat keuntungan dan tujuan agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan hal yang tepat. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat, dan istiadat. Yang kelima, terdapat era globalisasi di mana setiap satu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara lain. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang dan jasa yang memang sedang model di zamannya. Selanjutnya, tujuan ekonomi internasional. Tujuan dari ekonomi internasional yaitu untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Tujuan tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional seperti contohnya ekspor, impor, perasuransi, pengkreditan, investasi, dan lainnya. Adapun manfaat daripada ekonomi internasional itu sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara, pasti itu. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. Yang keempat, mempercepat perkembangan nasional. Yang kelima, munculnya alih-alih di bidang teknologi. Materi selanjutnya itu adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun dari para ahli, yaitu Adam Smith, perdagangan internasional ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Adapun manfaat dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, itu transfer teknologi modern. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
Yang keempat, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keenam, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Yang ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang kedelapan, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kesembilan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Adapun peraturan perdagangan internasional, umumnya perdagangan diregulasi melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Sekian materi yang bisa saya bacakan. Saya Ujang Imanto, saya ucapkan terima kasih.